Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Para pencinta dan pemirsa Penjernih Kolbu Channel rahimakumullah. Hal pertama perlu kami sampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini kembali untuk pertemuan yang kedua melalui tayangan Penjernih Kolbu Channel, kita akan menerima taujih ruqyah dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Kurnali Sobandi MM. Perlu saya ulang, mohon maaf. Pada pertemuan kali ini kita akan menerima taujih ruqyah dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kurnali Sobandi MM, yang pada pertemuan kali ini beliau akan mengetengahkan materi taujih yang berjudul Haji Satu Kali Raih Mabrur Sepanjang Hayat. Hal yang menarik, judul yang singkat tapi sangat syarat dengan makna, dan patut tentunya kita ketahui bagaimana kiat satu kali kita menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah, tetapi sepanjang hayat kita akan meraih mabrur dari haji tersebut. Karena itu, mari kita simak bersama, dan mikrofon saya serahkan kepada beliau, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kurnali Sobandi MM. Tafadhal Al-Mukarram. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi khasaisi dzulhijjah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan, yang terhormat the owner Penjernih Kolbu Channel, yaitu Kakanda Dr. Haji Sukarmawan MPD. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan yang prima, afiat, sukses, manfaat dan berkah untuk diri, keluarga, umat dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama kami Kurnali, dan alhamdulillah pada kesempatan hari yang penuh dengan barokah, yaitu hari ini adalah Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Kita sama-sama menikmati indahnya, berkahnya Idul Adha. Kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, keluarga terdekat, dan seluruh umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci akan meraih haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sahabat-sahabat pendengar, pencinta Penjernih Kolbu Channel ini juga yang belum berangkat haji, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dengan cepat, dengan mudah, dengan nikmat untuk bisa menunaikan ibadah haji dan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini insya Allah dengan momen yang indah, disesuaikan dengan momen pelaksanaan ibadah haji, maka kami ingin menyampaikan sebuah tema yang singkat, mudah-mudahan nanti akan menarik dan inspiratif, yaitu haji cukup sekali namun mabrur sepanjang hayat. Hal ini didasarkan bahwa setidaknya pemahaman ini tema ini akan dipahami dengan 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bahwa haji adalah termasuk ibadah yang afdhalut ta'at,
ketaatan yang paling utama dan ajallul qurubat, pendekatan yang paling hebat. Yang kedua, kita akan mendapatkan penjelasan bahwa haji adalah perintah satu kali dalam seumur hidup, dan walaupun satu kali namun memang kita rasakan berat. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjaga kemabruran haji, sehingga haji cukup satu kali tapi mabrurnya sepanjang hayat. Kita pahami bahwa akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, orang yang ingin mendaftarkan haji itu waiting listnya cukup panjang. Dan ini berarti menunjukkan animo, keinginan masyarakat untuk menyempurnakan rukun-rukun Islam, yaitu dengan menyempurnakan ibadah haji adalah cukup besar. Namun dengan lamanya menunggu, dengan banyaknya orang yang ingin berangkat haji, maka tentunya bagi kita adalah yang walaupun punya uang banyak, kesempatan cukup luas, setidaknya kita menghargai orang yang sudah menunggu cukup lama dengan harta yang terbatas. Maka berikanlah kesempatan mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Kita cukup berangkat haji satu kali, namun kita akan jaga kemabrurannya sepanjang hayat. Luar biasa. Para pemirsa dan pencinta Kolbu Channel rahimakumullah, telah diberikan materi pengantar oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kurnali Sobade MM terkait dengan tema inti pada hari ini, yaitu haji cukup satu kali tapi insya Allah mabrur akan dirasakan sepanjang hayat kita. Karena itu mari kita perdalam materi yang telah diberikan pengantar oleh beliau tadi, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan ke beliau. Baik, Al-Mukarram, terkait dengan tema sentral pada perjumpaan kita melalui Penjadi Kolbu Channel kali ini, hal yang sangat menarik bahwa cukup haji satu kali tetapi mabrurnya kita akan rasakan sepanjang hayat. Oleh karena itu tampaknya perlu disampaikan juga kepada pemirsa, khususnya pemirsa Penjadi Kolbu Channel dimanapun mereka berada, dan juga seluruh umat Islam di seluruh penjuru tanah air, kiat-kiat apa yang harus menjadi stressingnya, tekanan atau perlu diperhatikan dalam upaya untuk menjaga kemabruran agar dirasakan sepanjang hayat dengan satu kali menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Tafadhal Al-Mukarram. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa memahami tema haji satu kali namun mabrur sepanjang hayat ini harus dipahami dengan melalui 3 bagian. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa haji adalah afdhalut ta'at, sebuah ketaatan yang paling utama, dan ajallul qurbat, sebuah bentuk pendekatan yang paling hebat. Hal ini terlihat dari proses pemanggilan haji. Kita pahami bahwa panggilan haji ini adalah seruan Allah melalui Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru agar seluruh manusia seantero dunia ini berangkat menunaikan ibadah haji, dan beliau naik ke Jabal Abi Qubais atau Gunung Abi Qubais, kemudian menyeru dengan seruannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahimnya, serulah manusia, panggillah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Maka mereka pasti akan datang, baik itu dengan berjalan kaki, tentunya yang dekat dengan sumber atau dengan tempat-tempat manasik haji yang ada di Mekah atau untuk penduduk orang Mekah. Kemudian juga bagi orang-orang yang jauh, maka mereka akan berdatangan dengan berkendaraan. Saat itu dengan kendaraan onta, kalau sekarang sudah pesawat dan lain sebagainya. Maka niscaya mereka akan datang dari berbagai macam penjuru. Lalu kemudian kita yang mendengar seruan Nabi Ibrahim, saat itu manusia yang ada di sekeliling Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan seruan dengan dibantu anginnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya suara itu sampai ke seantero dunia, sampai bahkan kepada kita yang masih berada di zaman arwah,
yang masih menempel di rahim-rahim ibu bapak kita itu sudah mendengar seruan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, maka lalu kita semua karena mendapatkan seruan, kita menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi cintamu, aku datang untuk mengabdikan kepada ketaatanmu. Lalu jawaban itu kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar bahwa ketika Nabi Ibrahim menyeru agar kita berangkat haji, kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu benar adanya dari hati dengan penuh ketaatan dan pendekatan, ataukah hanya sekedar lisan saja? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji. Kalau begitu coba silahkan pakaikan 2 helai kain yang serba putih, sebuah kain simbol kematian, simbol yang menyetarakan antara kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa, laki-laki yang berwarna kulit maupun yang tidak berwarna, maka itu disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita saat itu pun mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenakan kain ihram. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh lagi untuk tawaf, mengelilingi batu tua, bangunan tua yang mungkin tidak memberikan nilai artistik yang hebat, namun kita melaksanakan. Kita mengelilingi Ka'bah dengan 7 kali. Lalu Tuhan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita sa'i dari Safa ke Marwah. Kita melaksanakan wukuf di Arafah, melontar jumrah, mabit di Muzdalifah, di Mina, berkorban, itu semua kita laksanakan penuh dengan rasa taat dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan menjadi haji kita, akan menjadi mabrur, yaitu dengan keikhlasan dan penuh dengan ketaatan dan pendekatan yang hebat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya Al-Mukarram, terkait dengan Abdul Ta'ah tadi, berarti stressingnya pada keutamaan ketaatan dalam proses ibadah haji ini bukan kepada intensitasnya gitu. Karena ada persepsi sebagian saudara-saudara kita memandang atau punya anggapan bahwa jika haji yang pertama dianggap kurang sempurna, maka dia berusaha beberapa tahun yang akan datang untuk haji yang kedua dengan tujuan menyempurnakan. Atau boleh jadi kalangan agnia berkeinginan beberapa kali dengan harapan akan memperoleh kesempurnaan dari haji yang dia lakukan, dilaksanakan dan menambah pundi-pundi pahala. Nah, bagaimana pandangan kalau sebagian masyarakat punya persepsi atau pandangan seperti ini? Baik. Memang ketika kita dipanggil ibadah haji oleh Nabi Ibrahim, maka di sana akan banyak beragam jawaban. Ada orang yang menjawab 1 kali, labbaik Allahumma labbaik, maka dia akan ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat haji 1 kali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang berkali-kali. Maka tidak heran kalau di sekeliling kita ada orang yang memang setiap tahunnya ditakdirkan oleh Tuhan untuk selalu berangkat haji. Secara mudahnya seperti yang memiliki KPIH, itu pasti dia akan berangkat setiap tahun karena mengiringi jamaahnya. Belum lagi orang-orang yang menjadi pilihan, apakah memang tamu negara dan lain sebagainya, masuk pembimbing ibadah haji. Itu diantaranya. Kemudian sebelum menjawab yang pertanyaan tadi, kita akan memasuki lagi tema yang kedua, bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu adalah bahwa ibadah haji itu sebuah kewajiban yang cukup dilaksanakan hanya 1 kali, kewajiban yang cukup dilaksanakan 1 kali seumur hidup. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yahujja qablahu illa ba'da hajjatil wada. Jadi Rasulullah tidak pernah haji kecuali haji wada. Jadi Rasulullah hajinya 1 kali. Dan ini semua adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji ini banyak hikmah, banyak tanda-tanda yang penuh dengan hikmah. Di antaranya adalah ada maqam Ibrahim, di mana kalau kita masuk ke dalamnya itu akan aman. Dan
bagi Allah atau diwajibkan bagi kita karena Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, dan ibadah haji diwajibkan kepada orang yang mampu perjalanannya. Dan barang siapa yang tidak mau berangkat haji padahal mampu, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka Allah tidak butuh terhadap kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji itu satu kali ya, namun walaupun satu kali memang haji itu adalah ibadah yang berat. Kita bisa memahami bahwa ibadah haji adalah pengorbanannya sangat kompleks. Pertama ada pengorbanan harta tentu. Sekarang saja untuk BP atau biaya perjalanan ibadah haji cukup lumayan. Kemudian ditambah lagi dengan biaya keluarga yang ditinggalkan. Tambah lagi kalau tradisi kita adalah ada oleh-oleh yang harus kita siapkan gitu. Kemudian ditambah lagi bahwa walimatus safar, ada biaya psikologis. Kita harus meninggalkan keluarga yang kita cintai selama 40 hari. Tidak mudah. Biasa bertemu, sering bertemu, biasa sering berkumpul, tapi ini harus ditinggalkan selama 40 hari. Dan kita mampu melaksanakannya. Kemudian juga ada pengorbanan fisik, di mana haji itu adalah pengorbanan fisik semua. Gimana kita mau tawaf 7 putaran, kalau kita tidak mau berdesak-desakan maka akan berada di ujung sana, dan kalau sudah di ujung sana mungkin putarannya satu putaran bisa 1 kilometer. Kalau 7 putaran berarti 7 kilometer. Belum lagi Safa dan Marwah, itu bisa menempuh sampai 3 atau 4 kilometer. Ibadah komprehensif, ibadah yang lengkap dengan pengorbanannya. Harta, tenaga, kemudian psikologis, kejiwaan. Bahkan kita mendengar banyak juga saudara-saudara kita yang mengorbankan nyawanya di tanah suci. Oleh karena itu haji yang tadi itu dilaksanakan harus penuh dengan ketaatan yang akan menghasilkan kemabruran. Lalu kita juga harus meyakini bahwa haji itu adalah kewajibannya satu kali. Walaupun memang ada orang ditakdirkan berkali-kali, namun karena dengan waiting list yang cukup panjang, biaya yang cukup tinggi, maka kita harus melaksanakan ibadah haji dengan penuh dengan kesungguhan. Jangan ada berpikir bahwa nanti saya juga bisa berangkat lagi. Cukup bahwa ketika kita berangkat haji, yakinkan bahwa inilah haji yang terakhir, haji yang harus mabrur sepanjang hayat. Dan kita akan masuki sesi yang ketiga atau subtema yang ketiga adalah bagaimana menjaga kemabruran haji. Baik para pemirsa dan pencinta Qalbu Channel rahimakumullah, sangat menarik dan sungguh sangat bermanfaat materi-materi yang beliau sampaikan. Karena itu mohon izin al-mukarram, ada 2 pertanyaan utama sebagai penutup perjumpaan kita kali ini. Yang pertama adalah terkait petikan ayat tadi. Allah menganjurkan kita yang sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dan menarik sekali, indah pada ayat tadi itu, waman kafara, jika mengkafir atau menutup diri atau tidak mau melaksanakan, Allah tidak memberikan ancaman tampaknya di situ. Tapi Allah mengatakan bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, ghaniyun 'anil 'alamin. Aku maha kaya, penguasa dari jagat raya. Nah ini mohon nanti nih, apa makna dibalik Allah begitu indah menganjurkan orang agnia yang mampu untuk ke tanah suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau mereka masih mengcover kolbunya, menutup hatinya, Allah menggunakan bahasa yang indah, sungguhnya aku maha kaya dan aku menguasai jagat raya. Itu yang pertama, al-mukarram. Yang kedua, sebagai pamungkas terakhir, hal yang sangat berat tentunya memelihara kemabruran haji. Karena ini judul utamanya adalah 1 kali menunaikan ibadah haji, mabrur dirasakan sepanjang hayat. Untuk memelihara mabrurnya ini sungguh hal yang sungguh sangat berat. Nah, terkait dengan kiat tadi itu, bagaimana memelihara kemabruran haji, belum lagi berawal boleh jadi pemirsa penjadi Qalbu Channel ini atau umat Islam mayoritas dimanapun mereka berada ingin mengetahui sebetulnya indikasi yang paling jelas bahwa orang ini setelah menunaikan ibadah haji kemudian mabrur ada pada dirinya dari ibadah haji yang dilakukan. Nah, tafadhol al-mukarram, ini sebagai pertanyaan penutupnya. Baik, pertanyaannya sangat tajam ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa
bisa mengurai dengan baik tentunya. Dari mulai pertanyaan ini adalah sebetulnya pertanyaan yang umum, dan saya ingin menyampaikan juga bahwa ada pesan, walaupun ini bukan pesan Al-Quran atau pesan syekh manapun, tapi ini adalah pesan orang tua pribadi, bahwa kalau sudah menikah kemudian sudah punya pekerjaan tetap, lalu maka apa yang harus kita lakukan, yaitu membuat tempat untuk menutup aurat kita, yaitu rumah, sekecil apapun. Setelah itu, kalau memang sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya tempat tinggal yang layak, maka nabunglah untuk mempersiapkan diri untuk mendaftarkan ibadah haji. Nah, setelah itu baru memilih untuk mengkoleksi barang-barang otomotif dan lain sebagainya, mobil, motor dan sebagainya. Ternyata ini adalah bagian yang frame orang tua kita yang dahulu, bahwa orang akan dikatakan kaya apabila dia sudah berhaji. Apabila sudah berhaji, jadi sekaya, tolak ukurnya apapun yang ia miliki, sekaya apapun, tapi kalau dia belum berangkat haji, maka menurut orang tua kita dulu itu belum orang kaya. Jadi orang kaya adalah orang yang mampu menunaikan ibadah haji, tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat yang wajib, ya, yaitu dia memiliki rumah tinggal, kemudian dia juga sudah memiliki pekerjaan yang tetap, tidak berhutang dan sebagainya. Maka sasaran target berikutnya adalah kita siapkan modal atau bekal untuk ibadah haji. Ini bagian dari strategi yang muda-muda, yang milenial ini, kalau bisa, kalau yang masih muda jangan umroh dulu dah, daftar aja haji dulu. Nanti kalau sudah daftar haji kemudian masih ada uangnya, boleh umroh lah. Yang penting yang wajibnya dulu. Jadi label agnia ini langsung dari Allah kepada orang yang sudah berhaji. Gitu. Orang hamba yang belum berhaji maka belum dikatakan agnia. Ya, ini persepsi siapa, tapi saya masih percaya dengan orang-orang tua kita dahulu. Baik, kita yang terakhir yaitu bagaimana menjaga kemabruran haji, dan apa sih ciri bahwa orang itu mabrur ya setelah berangkat haji. Sebab jangan sampai kita haji sekali tapi dipanggilnya 2 kali. Ya, haji masih main juga, haji masih maksud juga. Nah, cukuplah haji dipanggil sekali saja. Makanya haji sekali mabrur sepanjang hayat. Haji masih menjur. Nah, hajinya sekali tapi dipanggilnya 2 kali. Haji itu jangan hindari itu. Jangan sampai, itu berarti hajinya sudah tidak mabrur. Sudah 1 kali nggak mabrur lagi. Baik. Kemudian menarik apa yang disampaikan oleh Imam Khawas dalam kitab Al-Bughyah Al-Mustarsidin, ada 4 ciri bahwa orang itu mendapatkan predikat mabrur. Yang pertama, 4 ciri. Yang pertama adalah mutakhalliqun bi akhlaqin mahmudah, berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah la yakadu ayyaqa'a fi maksiyah, sebisa mungkin untuk tidak melaksanakan maksiat, ya. Kemudian yang ketiga adalah la yaron nafsahu, tidak melihat jiwa dirinya itu lebih mulia dari orang yang belum berhaji. Jangan sampai kita menganggap bahwa karena saya sudah haji maka saya harus dipanggil haji, begitu tidak dipanggil haji saya tidak nengok, gitu kan. Apalagi kalau kita memposisikan bahwa kita yang berhaji itu lebih mulia dari orang yang belum pernah berhaji. Yang terakhir adalah tidak boleh rakus terhadap urusan dunia sampai meninggal. Jadi semangat mencari ilmu, mencari rizki wajib semangatnya, tapi begitu dapat maka dermakan itu untuk kepentingan kemaslahatan. Maka kalau sudah kita mendapatkan 4 ciri, walaupun kita haji 1 kali, mabrurnya sepanjang hayat. Dibandingkan kita berkali-kali haji tapi kemudian kita masih tidak berakhlak dengan baik, lalu kita masih maksiat, mendekati dengan maksiat, bahkan mencari maksiat. Kemudian yang ketiga, semakin rakus dengan dunia dan menganggap orang rendah daripada kita, maka walaupun berkali-kali haji kita adalah bukan haji yang mabrur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sahabat pemirsa Penjadi Kalbu Channel rahimakumullah, telah kita simak dengan seksama dan sungguh luar biasa materi yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kurnali Sobandi MM terkait dengan pentingnya untuk menunaikan 1 kali ibadah haji, tetapi kita rasakan mabrurnya sepanjang hayat. Dari apa yang beliau paparkan, itu akan menjadi motivasi bagi kita semua
wabil khusus bagi para pemirsa yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, dan begitu pula bagi saudara-saudara kami yang sudah menunaikan ibadah haji. Mari bagi yang belum menunaikan ibadah haji, mantapkan dan tingkatkan terus doa dan ikhtiar. Semoga Allah akan menyegerakan Anda untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah. Dan kita yang sudah menunaikan ibadah haji, yakinkan dalam diri kita bahwa satu kali ibadah haji yang kita tunaikan, insyaallah mabrurnya akan kita rasakan sepanjang hayat dan sepanjang hidup di dunia ini. Demikianlah materi pada hari ini. Insyaallah materi berikutnya akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kunali Sobandi MM pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya kami berdua mengucapkan wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa.